burung Shinobi Jumanji. Ya. Sampai situ aja kan kalian tahu kan perasaan saya kan. Hei kamu sutradara, nih lihat beli sendiri. Ya udahlah, karena kita udah diusir ya. Iya. Kita harus tahu diri karena kita parkir gratis juga. Oh ya, halo. 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 Balik lagi di Mantis. Ngoceh. Ngoceh. Bersama saya Yan. Dan saya Supri. Baik. Jadi Ya Budi. baik, ada DLC-nya Oh, loh ada. ya kalau kayak gitu ya. Jadi hari ini kita mau nge-review film lokal berjudul. ntar dulu kita jelasin dulu kenapa gambarnya kayak horor gini kan. Jadi kita tidak ada tempat jam segini. Iya. Udah tutup semua. Kita kan syutingnya pagi banget ya. Pagi banget sih. Jadi seperti yang kalian tahu, studio kita banyak di mana-mana gitu kan. Mau di Cilegon, mau di Cilegon, mau di Cilegon. Itu juga bukan studio lagi. Jadi kita lagi di Tangerang sekarang. Serpong Kemarin- sama Tangerang beda. Itu Tangerang maksudnya. Ini Tangerang. Tangerang. Oh. Serpong tuh Tangerang. Oh iya? Iya. Gue kira Iya, kota iya. sini. Tadi kiri Serpong, kanan Tangerang. Itu kan berarti beda, cuy. Ini masih masuk Tangerang kan? Ini kita mau debatin Tangerang nih. Serius nih. Nggak sih, nggak perlu. Oke. Saya bukan Anis. Kita mau bahas seperti dendam. Rindu. harus dibayar tuntas. Tas. Saya akan membacakan, maaf ini genre dan sinopsisnya sebelum kita memulai. Ya itu yang bikin gua sama lu ribut ya. Jadi genrenya adalah burung Shinobi Jumanji. Ya. Sampai situ aja kan kalian tahu kan perasaan saya kan. Kayak gitu. Iya. Yang saya temukan nih, saya setelah menontonnya saya akhirnya memantapkan diri ya. Ini filmnya Shinobi, ini kan Shinobi nih. burung Jumanji. Shinobi Jumanji. Ya ampun. Tuh. Kalau penasaran nonton filmnya, Astaga. lihat nih sinopsisnya. Sebuah pemukiman dekat rusun Kung Fu Hustle dan akademi fanboynya Quentin Tarantino. Dulu hiduplah seorang sutradara. Belum. Hiduplah seorang sutradara yang berjanji jari kelingking dengan Naruto bahwasanya akan membuat film dengan tema tinju film lawas Indonesia. Udah Belum, backstory-nya dulu. Ini baru filmnya. Di dalam filmnya ia akan pembalap liar yang jago tinju mempunyai masalah pada Nah, itu gue pengen banget ngomong itu. Karena di sini dibilangnya burung itu, pusing gue. Yang mempunyai masalah pada ia suatu hari jatuh cinta dengan petinju wanita, lalu jadi bingung karena ngaceng. Lalu ada Godfather, Shinobi, Petrus, narator burung dan lain-lain. Terima kasih. Nah itu sinopsisnya seperti itu. Lo tau gak sih alasan gua berbicara kotor akhir-akhir ini tuh? Lo tuh sadar gak? Enggak, bukan saya sih pasti penyebabnya. Mohon maaf ya. Lo suka apa enggak? Enggak. Ya. Lo? Tidak. Lo tahu nggak itu pas lagi nonton tuh meyakinkan banget cuy. Banyak prestasi. Betul. Saya bingung deh. Itu pertanyaan gue sih. Gue setelah nonton ini gue bingung mereka bisa menang banyak awards di mana gitu. Ini jurinya siapa? Mamang jurinya siapa? Itu dia. Oke, gue bahas setannya dulu lah ya. Enggak. Udah klimaks. Kenapa ada? Aduh. Oke. Dampak lu deh. Dampak. Gue kayak nonton, oh ini ada kehidupan lain selain di bumi gitu. Iya bener. Kayak, ya ampun, astaga. Mereka Martian deh. Gue nggak suka. Dampak di lu apa? Bosan, kenyang, udah. Lu berasa nggak sih mic-nya dia tuh agak-agak suka nggak kedengeran? Yang Soekarno Putra aja. Nggak kayak mic-nya kita gitu. Yang Soekarno Putra. Iyalah, kita kan beli
Dia kan sewa. Wih. So tahu anjing, sotoy pisan anjir. Mereka kalau beli kan mungkin anjir, mereka duitnya lebih banyak dari kamu kita. yang gimana ya, gue baru mau ini. Enggak, tapi kamu kalian udah lihat studio kita banyak. seperti dendam, rindu harus dibayar. Hei kamu saudara, nih lihat, beli sendiri. Tapi kan kita belinya murah. Murah sih. Murah. Cari yang murah. Jangan gitulah, jangan main-main flexing gitulah. Kita udah pasti kalah. Di catatan lu ada nggak ngomongin dialog? Ada. Pertama, Iya. Tuh. pertama adaptasi bahasa mereka sampai gua terbiasa tuh lama banget sih. Dan dia break juga. Kayak gua kira bakal kayak gitu terus kan. Ternyata enggak juga. Nggak. Akhirnya mereka mencoba netral gitu. Jadi gua bingung deh. Itu pertama sih bahasa tuh. Terus kedua gua scene Ajo dan Iteng berantem Yang pertama tuh. jatuh dari conveyor belt yang itu tuh, yang buat batu itu. Realistis sekali. Kami suka loh. Aja yang bikin. Tapi gue sampai di titik dimana jangan-jangan itu memang gayanya seperti itu filmnya. Oh ya? Gue Oh, kira, iya. Gue kira gitu. Terus? Akhirnya ya sampai sekarang masih gue kira gitu. Kaget aja gitu. Terus ketiga, lo inget gak ada scene yang di restoran tuh abis si Ajonya diinjek tangannya sama siapa? Budi Reza Radian Oh iya, oke. yang diinjek. Itu kan dia kan abis itu Ajonya kan ke restoran tuh ketemu bininya. Itu ada gitu nyembur. Itu tuh ini man, di pantai itu makanan namanya geodak. Itu gimana? Namanya geodak. Ya tapi kan itu restoran. Dan siapa di Indonesia ini menjual geodak sih? Ya emang sengaja kan, berarti konsepnya jalan aja. Iya. Sengaja dibentuk gitu. Iya. Nice touch. Terus oh ya, adegan berantemnya itu kok kayak Black Widow ya gue liat. Kenapa dia bisa yang gitu-gitu? cut naik di sini gitu dibalikin. Iya. Black Widow banget kan. Bedanya Black Widow itu bisa ditonton karena Scarlett Johansson ya teman-teman ya. Betul. Scarlett Johansson mau diapain juga sah. Ini gue tulis nih, premis so edgy, najis gue bilang. So edgy banget. Premis tuh apa? Inti ceritanya gitu. Inti ceritanya. Di awalnya. Apa pembukaannya gitu. Oke. Kayak so edgy banget. Edgy tuh gimana? Kayak aduh, males banget. Like what? Like this. Jangan gitu woy gitu kan. Aduh, geli banget. Sebel. Anjir. Terus Tapi gue appreciate-nya semua gambarnya bagus sih. Pengambilan gambar ya. Satu pengambilan ton gambar. ya, satu kayak satu Lihatnya rasa enak gitu. aja. Ya, Ngelihatnya ya. enak aja. Tapi itu gue dari bagian Oke. satu itu cuma itu doang sih. Ya ekspektasi gue terlalu besar sih ya intinya. Karena mereka menang gitu kan. Awal 5 menit pertama, kalau nggak gue karena harus nge-review film ini, memang udah tekad gitu, gue mah bakal matiin. Gue bakal ganti film lain. Karena 5 menit pertama aja ceritanya itu sangat absurd sampai gue nggak peduli gitu. Untuk aktor-aktornya tuh actingnya bagus-bagus menurut gue. Oh, oke. Secara Niatnya. mereka ya, acting ya, mereka memerankan satu karakter tuh oke lah gitu. Tapi ya balik lagi ya, yang gue nggak suka sih Ceritanya sisi ceritanya, yang mana itu adalah inti satu buah film. Dan pun film itu tidak harus mendidik, tapi ini ya menurut gue tetap film itu harus menghibur. Iya. Yang utamanya itu sih sebenarnya. Dari lo apa lagi yang di awal? Yang di awal ini seperempat film gue udah settle dengan bahasa itu yang tadi. Yang gue tuh kayak seperempat film tuh udah sampai ya udah oke kayak gini cara dia ngomong. Tapi dia patahin gitu. Dia pakai bahasa tiba-tiba bahasanya Baru lagi gitu. baru lagi ya. Oh. Tiba-tiba ngomong kasar gitu. Dia emang ngomong kasar? Iya. Ya, banyak tuh. Dia bilang tuh ada. Oh itu kasar? Cerita awalnya nggak jelas. Itu benar. Cerita awalnya nggak jelas, oke. Terus banyak informasi yang nggak berguna itu sih.
banyak informasi yang nggak berguna. Kata gue. Kayaknya contohnya? Kayak ya kenapa mereka harus berantem jeda dengan durasi seperti itu? Durasi seperti? Yang pertama kali tuh, yang karakter utama sama si yang di pasir-pasir itu? Itu kenapa mereka harus berantem sepanjang itu? Apa yang ya statementnya tuh apa? Nggak ada statementnya sampai akhir. Kenapa mereka harus berantem selama itu? Nah, emang mereka ada statement kenapa mereka bikin film ini? Ups. Crash. Film ini tuh nyuruh gua buat kayak suka. Lu harus suka sama karakter ini gitu. Kayak dia nyodorin. Karena kita tuh dikasih sama sifat-sifatnya dia. Kita harus makanin sifatnya dia. Kita mulai kalau gitu ya. Baik. Kita mulai bahas Shinobi. Setan. Pertama itu gue bahas aktornya dulu ya. Itu tuh diperanin sama Ratu Felicia. Lu tuh udah casting, oh dia tuh cantik gitu. Terus lu bikin jelek anjing. Ratu Felicia di sini meranin Jelita yang adalah gue nggak tahu sebutannya apa. Dia tuh bikin si hantu ini tuh kalau disorot pertama dia nggak ada ininya ya. Nggak ada orang lain, cuma dia doang keluar dari sampah. Artinya apa itu? Artinya juga apa nggak tahu ya. Mungkin orang yang hidupnya tertekan atau apa, gue nggak ngerti deh. Terus tiba-tiba, nggak ada yang hantu, apa sih? Terus nggak ada yang shinobi. Ya. Itu gue bingung deh. Nah itu dia pertanyaan gue, kenapa statement gue itu tuh sebenarnya mungkin setan tapi gagal gitu. Soalnya lo udah jadi setan cuy, masih dibikin jadi ninja, kasian banget. Lo selama hidup tuh lo ngapain sih sampai karma lo kayak gitu sih? Gue penasaran aja sih asli. Ya itu, nih gue notes lagi kan. Kok film kayak gini menang banyak penghargaan? Saya di sini bingung. Jujur saya bingung. Saya pengenin dong statement dari yang ngasih penghargaannya. Menurut gue art tuh nggak bisa kayak gini sih. Kalau lu bilang film ya. Kan kalau filmmaker kan pasti, oh ini tuh artsy, ini tuh bodoh amat. Lu tuh harus tanggung jawab sama apa yang lu bikin ke penonton. Betul. Saya tidak mau menghabiskan 1,5 jam untuk melihat seperti ini, mohon maaf. Sakit. Waktu kita adalah investasi teman-teman. Terus menurut gue direkturnya sangat aneh banget sih sudut pandangnya. Tiba-tiba nih ada ninja keluar dari laut, kucul bawa ikan, dimasukin ikannya terus bunuh orang. Gue nggak masalah nih keabsurdannya, tapi nggak ada konteksnya lu bikin kayak gitu. Itu loh. Gue masalah banget sih itu. Gak ada informasi yang dikaitkan dengan itu, sama sekali nggak ada. Asli gue masalah banget sama itu anjir. Pertama gini, apa hubungannya si Jelita sama si bos yang dia bunuh? Nggak ada dan ada apa? Nggak pernah ketemu. Iya nggak ada. Nggak pernah ketemu sama sekali. Nggak diceritain. Jadi nggak ada konteksnya dia bunuh itu. Makanya jadi aneh. Maaf sih. Sama ini sih. Ya kan dia kan udah jadi, dia kan bukan manusia lah ya intinya. Apapun sebutannya ya, dia itu bukan manusia. Terus kok dia tiba-tiba keluar dari laut bawa ikan yang udah ditaliin gitu loh ikannya. Atau mungkin kita kebodohan ya. Jadi sebenarnya kalau orang pintar tuh nonton ini dapat sesuatu kali. Dibilangnya, wah ini jiwa seninya tinggi banget gitu. Lu harus mungkin gitu punya ya? pengetahuan dong yang iya kan. Iyalah, kayaknya kita yang Iya. Ya mati lagi. Oke, jadi kenapa lampunya kok berubah? rusak lampu mobil saya. Pun kita syuting di mobil ya, masih ada insiden deh ternyata. Padahal udah semuanya tidak bisa di luar kendali orang lain. Ini di kendali kami gitu. Tidak bisa ternyata. Dan ternyata ada insiden lampunya overheat. Si karakter utamanya tuh si Ajo, diperanin Martinolio. Menurut gue aktingnya bagus banget sih Martinolio di situ. Oke.
Terus poin kedua tuh, gue punya pertanyaannya, kenapa Iteng di-reveal sebagai assassin? Si Iteng itu assassin. Assassin dari mana? Assassin cuy. Hah? Dia tuh yang keluar dari penjara tuh bunuh orang 2. Iya. Iya itu assassin. Bentuk pembunuhan assassin itu. Oh. Ingat nggak lo? Gue inget sih, tapi kenapa? Ya nggak tahu, di-reveal kayak gitu. Terus endingnya itu kenapa? Terakhir yang ada polisi, polisi tahu kalau dia assassin gitu. Ya nggak tahu. Banyak kan pertanyaan kan? Iya. Iya, tanyakan kepada Edwin, nama sutradaranya. Iya, nggak ada Edwin apa nggak? Edwin aja nih. Edwin. Dia biar nggak disalahin ya. Kamu biar nggak disalahin ya, Edwin ya? Betul. Rating. Gue 5,1 sih. Lo masih 5 ya? Gue 5,1 karena ya itu yang gue kasih tahu apa si gambarnya sebenarnya gue ya oke lah. Dia punya style sendiri. Penilaian gue ini semuanya murni karena gambarnya. 4,5. 3,519. Ngeri ya. Baru kali ini lu lebih rendah daripada gue cuy. Iya. Emang iya? Ya udahlah, karena kita udah diusir ya. Iya. Kita harus tahu diri karena kita parkir gratis juga. Tolong Ini parkirnya nggak bayar ya di sini ya, kebetulan. Nanti kita bayar sih, karena bapak satpamnya nungguin. Kasian. Ada, tenang. Ya wis. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, subscribe. sama nyalain lonceng. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah.